Selamat malam, kami ucapkan kepada Pak Agus Budiantara, selaku pembimbing dosen dari mata kuliah Data Information System, semester 2, dan kami khususnya, kelas SSB Universitas Tarumanegara. Pada hari ini, kami berdua akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berupa adalah analisis study case untuk kasus B1 dan B3 dari kasus Appendix B. Sebelum presentasi kami dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku David Yonan Chandra dengan NIM 037. Perkenalkan, nama saya Alex Kirainersen dengan NIM 52. Oke, untuk yang pertama, kami akan menganalisis yang dimulai dari kasus B1 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah tahap konseptual, yang mana yang pertama kita akan menentukan dulu dari membuat konsep dari suatu database-nya ataupun juga entitas yang akan kita teliti. Yang pertama yang kita teliti itu adalah kasus B1, di mana step pertama adalah 1.1, identifying entity types. Yang pertama itu ada mahasiswa, berikut adalah primary key dan foreign key-nya, beserta atributnya. Begitu juga dengan staff, keluarga kerabat, jurusan, dan yang lainnya. Pembimbing matkul, sewa, tagihan tempat tinggal, kamar, infeksi kamar, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah 1.2 Identify Relations Type. Di sini kita akan mengidentifikasi relasi antar entitas itu seperti apa. Contohnya seperti mahasiswa, yang dimana kandidatisnya, montomini, yang dimana dia tuh relasinya dibimbing oleh pembimbing matkul yang berjumlah 1.1. Berikut adalah keterangannya, di mana mahasiswa dibimbing oleh satu pembimbing, dan pembimbing membimbing banyak, dan pembimbing dapat membimbing banyak mahasiswa. Oke, berikutnya kita akan masuk ke step 1.3, di mana kita akan identify dan associate attribute with entity relationship type. Berarti kita akan mendeskripsikan ataupun juga mendeskripsikan entitas dan juga atributnya. Sama seperti yang sebelumnya ada mahasiswa, staf, keluarga, kerabat, jurusan, dan seterusnya. Bisa dilihat, berikut tadi adalah laporan PDF-nya. Nah, berikut adalah tabelnya. Dan juga kami di sini mendeskripsikan bahwa no matrix itu merupakan satu PK, dan type atau width-nya itu adalah chart tipe 10. Oke, seterusnya. Masih sama, ada staf, keluarga, dan jurusan, yang dimana bertotal 10 entitas yang terdapat pada kasus appendix B1. Nah, berikutnya kita akan masuk ke step 1.4 ataupun determine attribute domain. Kita akan menjelaskan seperti apa sih contoh dari atribut yang ada dalam setiap entitas dan juga domainnya ataupun juga contohnya, penjelasannya. Contohnya seperti no matrix dengan contoh M0001. Begitu juga dengan entitas yang lainnya. Nah, di sini juga ada entitas tempat tinggal dan yang lain-lain. Yang step kelima adalah step 1.5 yaitu determinan kandidat primary dan alternate key attribute, di mana kami diminta untuk membuat satu ERT ataupun juga entity relation determinant. Nah, di sini ada juga di bagian seperti pengambilan ataupun juga hasil relation dari many to many. Berikut adalah tabel penjelasannya. Di sini ada dari entitas, ada mahasiswa, staff, PK, atribut, dan juga forensiknya. Step berikutnya adalah 1.6 atau What we Consider of Enchanted Modeling Concept. Nah, di sini konsepnya adalah peningkatan dari ERT menuju EER, yang dimana dalam kasus B1 sendiri terdapat spesialisasi yaitu bagian tempat tinggal. Di mana tempat tinggal ini memiliki dua jenis, yaitu asrama dan juga apartemen. Berikutnya adalah 1.7 atau Check Model Resonancy, dan itu tidak ada. Berikutnya adalah Validate dari lokal, yang mana kita akan menampilkan validasi dari setiap entitas apakah sudah saling terjalin ataupun belum. Berikut adalah pathway-nya secara singkat yang saya dapat jelaskan. Seperti ada entitas yang nomor satu ini, mahasiswa melakukan pembimbingan dari ke matkul, di mana mahasiswa dengan no matrix akan dibimbing oleh matkul. Nah, yang membimbing ini akan dibimbing dengan ID pembimbing itu sendiri. Oke, berikutnya adalah masuk ke tahap logikal. Step 2.1, strong entity type dan weak entity type. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 2.1 maaf, saya ulangin, 2.1.3. Binary relationship ini menunjukkan kardinalitasnya dari satu entitas ke entitas yang lain. Ada begitu ada recursive, superclass, binary relationship, couple semblance type, dan multi-value attribute. Dan lokal modelnya. Nah, oke, baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 3 ataupun tahap fisikal. Nah, berikut adalah codingannya. Codingan ini sudah saya uji coba dan sudah kami berdua coba dan kami masukkan contoh datanya. Kami seperti akan membuat tabel mahasiswa, tabel staff, tabel jurusan, tabel pembimbing matkul, pembimbing matkul dan juga jurusan, kamar, sewa, tagihan, dan kemudian keluarga terdekat, inspeksi apartemen, dan mahasiswa jurusan, yang dimana tabel ini merupakan hasil dari relasi many to many dari mahasiswa yang mengambil jurusan. Berikutnya juga ada tabel of daily student. Nah, jadi setelah kita membuat codingan tabelnya, kita akan memasukkan data. Dan berikut data yang sudah kami masukkan. Nah, ketika sudah semuanya dimasukkan, berikutnya kita akan membuat suatu prosedur, yang dimana prosedur ini berfungsi untuk menambahkan suatu student baru. Nah, contohnya seperti ini. Dengan memasukkan dari P nama belakang, P nama dan juga no matrix dan juga kategori sesuai dengan isi tabel yang mahasiswa, kita bisa menambahkannya suatu nama entitas baru berupa ID mahasiswa baru dan juga informasi baru lainnya. Dan jika memang informasinya tetap ada dan juga itu bersifat PK ataupun juga primary key, stepnya unik, semuanya bisa masuk. Oke, berikut adalah contohnya penambahan data. Kita coba run. Oke, baik, saya coba run. Oke, nah berarti data berhasil dimasukkan. Kalau kita select, maka dia akan mengeluarkan nama mahasiswa ini yang baru.
Nah, udah tertambah. Oke, berikutnya adalah function untuk mengecek status mahasiswa itu apakah masih aktif ataupun belum. Nah, jadi kita akan create or replace function dengan nama check student status, di mana kita akan memeriksa phenometrics dalam bentuk char, di mana akan dikembalikan lagi atau ditampilkan dalam varchar 2. As v status, di mana kita ini akan menyimpan nilai statusnya di v status itu sendiri. Oke, langsung saja saya contoh pemanggilannya. Kita bisa langsung menggunakan select ataupun juga lakukan pemanggilan secara variabel tertentu seperti p nomor ini, p nomor ID-nya itu, nomor matrix ataupun PK-nya. Oke, berikutnya adalah kita akan membuat create or replace procedure untuk mengupdate suatu student address. Seperti kita misalnya mau mengupdate dari nama, alamat tempat, kode pos, dan lain-lain. Berikut adalah contoh codingannya, saya coba jelaskan. Create or replace procedure dengan nama proc update student address dengan pinow matrix inchar, p jalan inverter 2, p kota inverter 2, p kode pos inverter 2. S, pin update mahasiswa, jadi kita akan mengupdate mahasiswa MS di mana dengan variabel tertentu yang ingin kita masukkan. Nah, misal kita ingin memasukkan ke bagian M001, langsung kita coba ya. Nah, berarti alamat berhasil diperbarui. Kalau kita select, maka dia akan mengeluarkan hasil yang baru. Oke, ini sudah berubah ya hasilnya. Kalau kita turun ke bawah, oke, nah udah mengikuti yang kita masukkan. Berikutnya adalah create or replace trigger dengan nama trigger lock declared student before delete. Jadi kita akan buat satu trigger yang dimana akan aktif sebelum kita melakukan suatu perintah. Jadi mana perintah yang akan kita lakukan adalah delete ataupun menghapus salah satu data di tabel mahasiswa MMS. Nah, jadi berikut adalah, jadi waktu kita bikin, tadi kita akan melakukan insert into log deleted student, itu akan mengarahkan data untuk masuk ke tabel yaitu log deleted student yang kita buat sebelumnya. Jadi benar, dia akan mencatat nomor matrix, nama lengkap, dan tanggal penghapusan ataupun juga sysdate di mana hari itu kita melakukan penghapusan ke datanya. Nah, oke, jadi kita coba saja ya. Berikut merupakan contohnya. Pertama, kita coba ambil satu sampel data nih. Datanya adalah M006 dari tabel mahasiswa MMS. Oke, sudah ada ya buktinya, dengan nama Santi dan juga nama belakang Putri. Berikut, nah, kita akan mendelete-nya. Oke, satu row sudah dihapus, ataupun juga satu baris. Nah, sekarang kita akan cek. Nah, setelah kita menghapus, kita akan mengecek tabel yang mana akan mencatat penghapusan data mahasiswa yang kita lakukan. Baik, nah ini sudah ada. Di mana nomor matriks M006 dengan nama lengkap Santi Putri, tanggal penghapusan yaitu tanggal hari ini, 19 Juni 2025. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk penjelasan case study B1 dari kasus Appendix B. Berikutnya, kasus B3 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alinsky. Baik, mohon ditunggu sebentar. Oke, selanjutnya akan lanjutkan dengan saya. Di sini saya akan membahas kasus yang B3. Awal-awal di sini ada Tahapan satu satu yaitu yaitu tahap tahap konseptual. konseptual. Nah, Nah, di di step one-nya one-nya di di sini sini ada ada saya saya menulis menulis beberapa entitas dari kasus yang sudah saya baca. Ada ward, staff, patient next of kin, local doctors, dan lain-lain ya di sini. Oke, lanjut ke step 1.2. Di sini mengidentifikasi relationship. Sebagai contoh, di sini ward itu memiliki relationship dengan staff yang berkardinalitas one to one dan zero to many. Dan yang lain bisa kalian lihat sendiri di sini. Lalu, selanjutnya ada step 1.3. Identify and associate attributes with entity or relationship types. Di sini saya menulis entitas dan atributnya. Ada staff memiliki atribut staff no, name, first name, last name, bla 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 bla. Word no, ya bisa kalian lihat ya di sini. Lalu di bawah sini ada tabelnya. Saya di tabel awal ini ada tabel entitas staff. Di sini seperti staff no ini adalah primary key-nya. Deskripsinya dia memiliki ID yang unik. Lalu kita juga menjabat datanya dalam codingan. Seperti name itu dia butuh kayak uh, varchar 100. Lalu di sini ada null, multi-value, dan composite. Oke, sama. Patient appointment, local doctor, supplier. Lanjut ke step 1.4. Di step 1.4 ini, saya menulis atribut-atribut dari staff dan saya di sini menentukan domainnya. Seperti misalnya first name. Di situ saya, seperti yang saya tulis di awal, varcharnya 50. Jadi max, saya cuma bisa menulis first name dari staff ini 50 karakter doang. Lalu last name juga, seperti itu ya. Oke, siap. Selanjutnya di tahap 1.5, kita di sini disuruh membuat ERD-nya. Zoom. Biasa rumah sakit itu pasti harus ada patient ya. Seperti kalian di sini, patient di handles oleh staff. Ya kalau nggak ada patient gimana ada rumah sakit gimana dapat uang gitu kan. Terus dari patient ini dia dibagi dua. Ada outpatient atau patient yang rawat sambil cuma kayak datang doang buat konsultasi atau inpatient yang rawat inap.
Dan di sini saya juga menjabarkan entitasnya. Entitas dari staff itu, staffnya itu adalah primary key-nya. Dan di sini berisi atribut-atribut lain dari staff. Sama juga di bawah ini. Bla, bla, bla. Lanjut ke tahap 1.6 yaitu kita membuat EER-nya atau versi dari ERD yang di atas ya. Di sini saya menambahkan di bagian staff. Di staff itu saya bagi lagi jadi empat, seperti ada permanent employee atau pekerja yang permanen, lalu ada suster, dokter, dan suster yang sudah senior. Dan di bagian ward, oke, di bagian ward bisa juga saya menambahkan premium ward dan regular ward. Oke, oke untuk 1.7 tidak ada. Lanjut ke 1.8 ya. Kita di sini memvalidate konseptual model. Di sini hmm, ada deskripsi transaksi yang membahas kayak menambahkan pasien rawat inap. Lalu entitas di sini, entitas dan relasi yang terkait ada patient, inpatient, bed, next of kin. Dan di sini validasinya sudah sesuai. Yang kedua juga sama, seperti itu sudah sesuai. Lalu di sini saya membuat kayak alur singkat dari transaksi pathways. Alurnya dari patient, terus ke inpatient, baru ke bed. Ya seperti itu guys. Oke, ke bab 2. Tahap logical. Di tahap 2.1 ini, kita disuruh menentukan strong entities dan weak entities. Nah, yang pertama saya akan membahas strong entity types-nya. Tabel ini berisi entitas-entitas yang kuat ya, yang bisa berdiri sendiri. Seperti staff, ward, bed, lalu sini primary key-nya, dan ini keterangannya. Keterangan kenapa mereka itu disebut strong entity. Lanjut di sini adalah entitas yang lemah, weak entity. Ya, seperti yang tadi, di sini entitasnya dan alasannya kenapa mereka disebut entitas lemah. Mereka tidak bisa berdiri sendiri gitu. Selanjutnya ada tabel ini berisi entitas-entitas yang berrelasi one to many. Seperti contoh di sini ada ward, ward itu memiliki kasur. Dan tabel ini itu sudah pasti berelasi one to many. Oke. Selanjutnya di sini sama seperti yang di atas, tapi yang ini tabel ini berisi one to one. Oke. Lalu di sini ada rekursif. Oh, naik ini. Rekursif berarti kayak satu entitas yang sama, dia berelasi dengan entitas yang sama. Tetapi misalnya nih, staff di sini itu dia kayak manager, dia itu mengawasi staff normal gitu. Seperti itu kan? Superclass subclass. Ini subclass itu kayak cabang dari superclass. Jadi bisa kalian di sini seperti permanent employee, nurse, dokter, senior nurse. Di sini mereka punyanya staff. Mereka ini adalah subclass dari staff. Staff itu superclassnya. Oke, sama seperti yang tadi, ini tabel ini berrelasi yang many to many. Multi-value attributes. Eh, ini tabel ini berisi seperti kayak satu entitas yang memiliki banyak atribut gitu. Tiga. Oke, masuk ke bab 3 di sini. Fisikal ya. Ini adalah codingannya. Nah, di sini saya membuat create table stuff. Saya di sini menulis scroll. Saya di sini membuat codingan yang create semua table dari entitas yang saya tulis di kasus tadi. Oke, di situ ward, patient, of kin, create table account doctors, dan lain-lain. Tuh, outpatient, inpatient, patient medication, supplier, word. Oke, ini yang bagian create ya. Lanjut di sini yang bagian read. Nah, coba jalankan select ini. Select table supplier. Oke. Di sini saya memasukkan dua data di sini. Oke. Selanjutnya dari tabel yang pharmaceutical kita cek kan dari atasnya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan dari tabel yang surgical non surgical. Kita akan melihat tabelnya berisi apanya. Nah, bisa kalian lihat berhasil ya kalau di run. Tuh. Oke, lanjut lanjut ke bagian update. Nah, di sini saya ingin mengupdate tabel supplier. Set point-nya saya ubah. Lalu di sini ada fax no, nomornya saya ubah juga dan ini supplier no-nya saya ubah. Oke, coba dijalankan. Oke, bisa kalian lihat terupdate ya dan coba cek lagi di select supplier, bagian supplier. Nah, nih, benar ya guys, 0812 ya benar. Di fax no juga benar. Lalu sub-nya tidak nampak di bagian samping. Oh, sub itu adalah nomor yang di sini guys. Nah, ini dia. Selanjutnya, saya akan ngetes dari bagian tabel pharmaceutical supplies.
Oke, cek lagi. Seperti yang kalian lihat, sudah terupdate ya tabel surgical and non-surgical soap. Selanjutnya saya akan membahas tahap bagian terakhir yaitu bagian delayed sample. Nah, codingan yang awal ini dia akan menghapus supplier berdasarkan ID-nya. Oke. Nah, di situ terlihat masih ada ya. Nah, ini sub 02. Sekarang coba kita run gini. Boom. Cek lagi. Ya, terhapus ya. Bisa kalian lihat terhapus di sana. Sebenarnya yang kedua sama aja, tapi kita coba aja kita run. From surgical non-surgical soap. Ya, oke. Kita akan menghapus ya bagian ini ya. XCM 02. Oke, berhasil, berhasil. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan B3 dari saya. Oke, presentasi dari kami sudah siap. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih Pak Agus sudah mendengarkan. Sekian, terima kasih.